Seri Pelangi di Langit Singosari. Bunga di Kaki Gunung Kawi. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 108. Aku yang masih berdiri di luar biliknya berkata kepada prajurit yang juga masih berdiri tegak seperti patung sambil menundukkan kepalanya. Heh, cepat! Kenapa kau masih berdiri saja di situ? Ampun tuanku, maksud hamba tuanku. Akan hamba lakukan perintah tuanku. Orang itu pun kemudian dengan tergesa-gesa meninggalkan aku Tunggul Ametung untuk memanggil Witantra, Mahisa Agni dan Ken Arok. Sejenak kemudian ketiganya telah berada di serambi pesanggerahan. Mereka tidak segera mengerti kenapa tiba-tiba saja aku telah memanggil mereka. Tetapi prajurit yang memanggilnya, yang mendengar serba sedikit kata-kata aku kepada permaisurinya itu berkata kepada mereka bertiga. Mungkin tuanku aku akan segera kembali ke Tumapel. Heh, hampir bersamaan mereka bertanya. Kembali ke Tumapel? Aku tidak tahu jelas, jawab prajurit itu. Aku seolah-olah mendengar bahwa sore ini aku akan kembali. Yang paling gelisah di antara mereka adalah Ken Arok. Berbagai perasaan tiba-tiba saja telah mengguncangkan dadanya. Bahkan di dalam hatinya ia berkata, apakah sikapku telah membuat aku marah? Atau permaisuri melihat gelagat yang tidak menyenangkannya? Oh, adakah seseorang yang dapat melihat perasaan yang tersimpan di dalam dada ini? Betapa kegelisahan, kecemasan dan penyesalan telah bergolak di dalam dada anak muda itu. Ia menyesali dirinya sendiri. Seolah-olah ia sama sekali tidak mengenal terima kasih, aku telah diangkat dari lumpur yang paling hina. Aku telah dibebaskannya dari cengkeraman padang yang ganas ini, dan menempatkan di tempat yang terlampau baik buatku seperti sekarang ini. Tetapi aku masih saja berangan-angan tentang soal-soal yang tidak akan mungkin terjadi, yang justru telah mengkhianati perkembangan pribadiku sendiri. Oh, seandainya ada seseorang yang tahu tentang diriku, dan kini tentang perasaan yang tersimpan di dalam dadaku. Oh, bagaimanakah kira-kira tanggapan Sang Brahmana Lohgawe, yang telah mengantar aku ke hadapan tuanku aku Tunggul Ametung? Bagaimana tanggapan Mahisa Agni, Witantra dan terutama Kebo Ijo? Dan bagaimanakah tanggapan setiap orang tentang diriku yang sama sekali tidak mengenal terima kasih ini? Tiba-tiba keringat dingin telah membasahi seluruh tubuh anak muda itu. Seandainya benar aku akan kembali ke Tumapel dengan tiba-tiba ini, maka sebagian pasti disebabkan oleh kesalahannya. Meskipun seandainya tidak seorang pun yang tahu tentang perasaannya, namun agaknya sikapnya telah tidak menyenangkan permaisuri Ken Dedes. Mungkin malam itu aku terlampau menjemukan. Terlampau sombong atau bahkan aku telah berbuat tidak sopan dan membayangkan perasaan khianatku ini. Dan debar jantung Ken Arok itu pun semakin lama menjadi semakin keras, sekali-kali ia berpaling, memandangi wajah-wajah yang terheran-heran pula. Wajah-wajah Mahisa Agni dan Witantra. Tetapi wajah-wajah itu tidak setegang wajahnya. Dan wajah-wajah itu tidak diembuni oleh keringat yang dingin. Ketika prajurit yang memanggil mereka itu masuk ke dalam pesanggerahan untuk memberitahukan kehadiran mereka, maka terdengar Witantra berbisik. Kalau benar kata prajurit itu, maka pasti terjadi sesuatu yang kurang wajar. Mahisa Agni mengangguk-anggukan kepalanya. Jawabnya, sebenarnya memang telah terjadi sesuatu menurut pengamatanku. Tetapi aku tidak tahu, sebab apakah sebenarnya. Apakah yang sudah terjadi itu? Suara Ken Arok gemetar. Untunglah bahwa Mahisa Agni dan Witantra sendiri berada di dalam kegelisahan, sehingga mereka tidak terlampau memperhatikan keadaan Ken Arok itu, bukankah pada saat-saat mereka makan bersama di halaman, permaisuri dan tuanku aku Tunggul Ametung tampak bergembira. Mahisa Agni mengangguk-anggukan kepalanya. Bahkan semalam pun permaisuri sama sekali tidak menunjukkan kegelisahan. Sekali lagi Mahisa Agni mengangguk-anggukan kepalanya. Kemudian jawabnya. Yang terjadi memang aneh. Tiba-tiba saja permaisuri menjadi gelisah. Tiba-tiba saja ia merasa kesepian pada saat aku pergi berburu. Lebih daripada itu permaisuri merasa diganggu oleh perasaan takut. Mahisa Agni berhenti sejenak, lalu. Aku memang mengatakan dan menyebut hantu karautan pada saat kita berkelakar. Mungkin Ken Arok mendengarnya pula. Setelah itu pun tidak ada terjadi sesuatu. Tetapi tiba-tiba saja, pagi tadi permaisuri menjadi terlampau gelisah dan ketakutan. Dada Ken Arok menjadi semakin berdebar-debar mendengar keterangan itu.
Tetapi ia mencoba untuk menenteramkan hatinya sendiri, menunggu penjelasan dari Aku Tunggul Ametung. Dan sejenak kemudian Aku itu pun keluar dari biliknya, untuk menemui ketiga orang yang dipanggilnya itu di serambi. Tampaklah wajahnya yang muram dan gelisah. Langkahnya lelah dan ragu. Duduklah, desisnya ketika ia melihat ketiga orang itu masih saja berdiri menunggunya. Ketiganya pun kemudian duduk bersila di lantai, sedang Aku duduk di atas sepotong tonggak kayu. Aku sudah memutuskan, Aku itu ternyata berkata terlampau langsung pada persoalannya. Sore ini kita kembali ke Tumapel. Sejenak mereka bertiga saling berpandangan. Namun Witantralah yang pertama-tama bertanya. Ampun tuanku, kenapa tuanku terlampau tergesa-gesa pergi? Menurut pendengaran hamba tuanku akan berada di sini untuk beberapa hari lagi. Tetapi tiba-tiba tuanku akan kembali ke istana. Aku Tunggul Ametung mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak segera menjawab. Tampaklah kebimbangan membayang di wajahnya yang keras. Karena itu, maka mereka pun sejenak menjadi terdiam. Mereka menunggu saja, apakah yang akan dikatakan oleh Aku Tunggul Ametung. Mereka terperanjat ketika tiba-tiba saja Aku itu berkata. Sediakan segala persiapan. Aku akan segera berangkat. Sekali lagi mereka saling berpandangan. Namun tidak seorang pun yang beranjak dari tempatnya. Cepat, tiba-tiba Aku itu membentak. Meskipun sudah menjadi kebiasaan Aku Tunggul Ametung, namun orang-orang itu masih juga terkejut dan kadang-kadang heran. Tuanku. Mahisa Agnilah yang kemudian bertanya. Kenapa tuanku Aku menjadi tergesa-gesa? Apakah hal ini karena permintaan Tuan Putri yang selalu diganggu oleh perasaan cemas itu? Aku tidak segera menjawab. Dipandanginya saja wajah Mahisa Agni. Namun kemudian terdengar suaranya datar. Ya. Permaisuriku menjadi ketakutan dan gelisah. Aku tidak tahu apakah sebabnya. Tetapi ia minta kita segera kembali ke Tumapel. Tuanku, kemudian terdengar suara Ken Arok bergetar. Ampun tuanku, bahwa hamba berani bertanya tentang diri hamba di hadapan tuanku. Apakah sebenarnya ada kesalahan hamba atau sambutan hamba yang tidak berkenan di hati tuanku atau di hati Tuan Putri Ken Dedes? Dahi Aku Tunggul Ametung menjadi berkerut-merut. Sesaat dipandanginya Ken Arok dengan penuh keheranan. Namun kemudian terdengar ia tertawa hambar. Oh, perasaanmu mudah sekali tersinggung Ken Arok. Tetapi aku kira bukan soal itu. Kau sudah cukup berusaha. Aku tidak kecewa karena sambutanmu. Tidak pula karena sebab-sebab lain. Tetapi permaisurikulah yang menjadi gelisah dan ketakutan. Mungkin benar ia sedang dibayangi oleh hantu karautan di dalam angan-angannya. Ken Arok menarik nafas dalam-dalam. Tetapi istilah hantu karautan yang dipergunakan oleh Aku itulah yang kemudian menyentuh hatinya. Adalah kebenaran yang tidak dapat diingkarinya sampai kapanpun, bahwa hantu karautan yang sebenarnya adalah dirinya sendiri pada waktu itu. Mungkin Aku sama sekali tidak memikirkan, siapa dan apakah sebenarnya hantu karautan itu. Tetapi bagi Ken Arok, nama itu benar-benar berpengaruh pada perasaannya. Nah, sekarang apapun sebabnya, sediakan semua perlengkapan, berkata Aku itu kemudian. Hamba tuanku, jawab Witantra, hamba minta diri untuk menyelenggarakannya. Aku mengangguk. Dan sebelum Witantra melangkah meninggalkan serambi, Aku Tunggul Ametung telah berjalan ke biliknya. Ketiga orang yang masih berada di serambi itu saling berpandangan. Witantra kemudian mengangkat bahunya sambil berdesah. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun ia melangkah pergi meninggalkan serambi. Tetapi ternyata Ken Arok pun segera pergi pula menyusulnya meninggalkan Mahisa Agni seorang diri. Mahisa Agni yang masih berada di serambi pesanggerahan itu duduk dengan dada yang berdebar-debar. Terngiang kembali pertanyaan Ken Arok kepada Aku Tunggul Ametung. Apakah sambutannya di taman ini kurang memuaskan sehingga aku dan permaisuri tergesa-gesa kembali ke Tumapel? Pertanyaan itu memang wajar sekali disampaikan oleh seseorang yang merasa bertanggung jawab di sini. Tetapi pertanyaan lain yang bergetar di dalam dada Mahisa Agni adalah, apa sajakah yang telah diceritakan oleh Ken Arok kepada Ken Dedes semalam? Mungkin secara berkelakar Ken Arok telah banyak sekali bercerita tentang hantu karautan, sehingga permaisuri kemudian tidak dapat tidur semalam suntuk, dan terganggu perasaannya, berkata Mahisa Agni di dalam hatinya. Namun, kesimpulan itu pun sirna sekali tidak memberinya kepuasan.
Ia masih menyimpan berbagai macam pertanyaan di dalam dirinya. Tetapi ia tidak tahu kepada siapa ia harus menanyakannya. Satu-satunya orang yang dapat menjawab adalah Ken Dedes sendiri. Tetapi agaknya Ken Dedes tidak mau berterus terang kepadanya. Mudah-mudahan ia dapat mengatakan alasan itu kepada aku sendiri, gumam Mahisa Agni perlahan-lahan. Sementara itu, dengan tergesa-gesa Witantra menyiapkan orang-orangnya, mengatur semua perbekalan dan peralatan. Hanya orang-orang yang penting serta alat-alat yang tidak dapat ditinggalkan sajalah yang harus dibawa. Yang lain dapat ditinggalkan di pesanggahan ini, sampai besok atau lusa. Beberapa orang ditugaskannya untuk mengurusi barang-barang yang ditinggalkannya itu. Aku tidak mengerti, apakah yang mendorong Permaisuri untuk mengambil keputusan itu, desis Witantra ketika ia melihat Ken Arok berdiri kebingungan. Ya, sahut Ken Arok. Aku menjadi cemas. Mungkin sambutan serta pelayananku di sini yang dirasakannya sangat menjemukan. Sudah dibantah oleh aku. Pasti ada sebab lain yang tidak dapat dikatakannya. Terasa sebuah desir yang tajam tergores di dinding jantung Ken Arok. Tetapi ia tidak berani untuk menduga-duga terlampau jauh, apakah sebabnya maka Permaisuri mengambil keputusan untuk segera meninggalkan Padang Karautan. Akhirnya, dengan tergesa-gesa, persiapan keberangkatan Aku Tunggul Ametung beserta Permaisuri itu pun telah selesai. Setiap orang menyimpan berbagai pertanyaan di dalam diri masing-masing. Setiap wajah telah disaput oleh keraguan-raguan, kebingungan dan bahkan kecemasan. Beberapa orang prajurit menganggap bahwa sikap itu adalah suatu firasat yang kurang baik, sehingga seorang prajurit yang masih muda berbisik kepada kawannya. Aku mempunyai dugaan bahwa akan terjadi sesuatu. Mungkin di perjalanan, mungkin setelah kita sampai di Tumapel. Tetapi kawannya menyahut acuh tak acuh. Mungkin nanti, mungkin besok, tetapi mungkin juga setahun atau 2 tahun lagi. Orang yang pertama mengerutkan keningnya. Namun ia masih juga mencoba membela pendiriannya. Kau memang tidak mempunyai perasaan. Kau tidak dapat menangkap getaran yang paling halus di dalam dada ini. Getaran dari alam yang besar, yang menyentuh tali perasaan kita yang paling halus, dan yang paling sesuai dengan warna getaran itu. Kalau kita mampu melihat dengan mata hati kita, atau mendengarnya dengan telinga budi kita, kita akan tahu, apakah sebenarnya yang kita tangkap dengan tali perasaan yang paling halus yang sesuai dengan warna getaran itu. Kalau kita mampu mempelajarinya, maka kita akan dapat mengurai dan menilainya, bahkan kita akan dapat melihat dalam isyarat yang lebih jelas, apakah sebenarnya yang sedang kita hadapi itu. Tetapi tiba-tiba kawannya memotong. Dari siapa kau mendengarnya? Orang yang pertama terkejut mendengar pertanyaan itu. Jawabnya dengan serta-merta. Dari kakek. Dan kau telah mencoba untuk menghayati pemusatan indera dalam keheningan budi untuk mencoba menangkap warna getaran seperti yang kau katakan? Prajurit muda itu menggeleng. Belum. Dan kau pernah mengurai isyarat-isyarat yang terpancar daripadanya, menurut irama alam yang besar dan alam kedirianmu dalam satu kebulatan? Setelah kita sampai di Tumapel. Prajurit itu sekali lagi menggeleng. Macammu, desis kawannya sambil tertawa. Kau mengatakan sesuatu yang tidak kau mengerti. Dengan pandangan kagum prajurit muda itu bertanya. Aku memang belum mengalaminya, tetapi apakah kau sudah pernah? Bagaimanakah akibat dari tangkapan isyarat yang demikian dari alam besar atas alam kedirianmu? Kawannya itu pun menggeleng sambil tersenyum. Aku juga tidak tahu. Aku juga baru mendengarnya dari kakek seperti kau. Setan, prajurit muda itu berdesis, tetapi keduanya kemudian tertawa. Kita tidak usah bersusah payah meraba-raba soal yang tidak dapat kita ketahui. Kita sekarang bersiap untuk mengantar aku dan Permaisuri itu kembali ke Tumapel. Tetapi hal ini menimbulkan pertanyaan pada diri kita, jawab prajurit muda itu. Pertanyaan itu kita simpan saja di dalam dada ini. Jangan mencoba mencari jawabnya. Kita tidak akan dapat menemukannya sampai kau ubanan apabila kau tidak mengikuti perkembangan keadaan selanjutnya. Prajurit-prajurit itu terdiam ketika mereka melibat Kebo Ijo berjalan dengan tergesa-gesa menemui Witantra. Dengan nafas terengah-engah ia bertanya. Apakah sebenarnya sebab dari kepergian Permaisuri yang begini tergesa-gesa kakang? Witantra menggeleng. Aku tidak tahu. Tidak seorang pun tahu. Aku juga tidak tahu dengan tepat.
Wajah Kebo Ijo tampak menjadi tegang. Di dalam dirinya melonjak kesan yang kurang menyenangkan. Seperti Ken Arok, ia merasakan seolah-olah pelayanan mereka yang bertugas di padang karautan kurang menyenangkan permaisuri. Tanpa disengaja Kebo Ijo berpaling memandang wajah Ken Arok. Ia ingin mendapat kesan daripadanya tentang kepergian aku yang tergesa-gesa. Tetapi Ken Arok sama sekali tidak memandanginya, bahkan seolah sama sekali tidak mengacuhkannya. Namun sebenarnya di dalam dada Ken Arok itu bergejolak berbagai macam dugaan atas sikap Kebo Ijo itu. Seolah-olah Kebo Ijo itu datang kepada Witantra untuk memberitahukan bahwa Ken Aroklah yang menyebabkan permaisuri itu dengan tergesa-gesa kembali. Terngiang di telinganya kata-kata Kebo Ijo yang menyakitkan hatinya, sehingga ia telah lupa diri dan menampar mulutnya. Dan kini dengan sudut matanya Ken Arok melihat Kebo Ijo itu memandanginya tajam tanpa berkedip. Tetapi Witantra tidak menghiraukan semua itu. Ia sedang sibuk mengatur persiapan untuk mengawal aku dan permaisuri kembali ke Tumapel. Beberapa orang hilir mudik menemuinya. Bertanya tentang kelengkapan yang harus dibawa dan memberikan laporan tentang persiapan-persiapan yang telah mereka lakukan. Semua sudah siap, seorang perwira bawahan Witantra melaporkannya. Pun tahu. Aku juga tidak tahu dengan tepat. Baik, sahut Witantra. Siapkan pasukan di muka gerbang taman ini. Aku akan menghadap aku dan melaporkan segala persiapan. Perwira itu pun segera pergi untuk mempersiapkan pasukan pengawal. Orang-orang yang akan memanggul tandu dan prajurit-prajurit pengiring. Sementara itu Witantra pun pergi menghadap aku Tunggul Ametung. Berita keberangkatan aku yang tiba-tiba itu telah menggoncangkan padang karautan. Orang-orang Panawijen dan para prajurit Tumapel yang bertugas di padang karautan, berbondong-bondong pergi ke taman untuk melihat sendiri, apakah benar aku Tunggul Ametung akan kembali ke Tumapel jauh lebih cepat dari waktu yang telah ditetapkannya. Yang lebih tidak dapat mereka mengerti kenapa justru aku memilih waktu yang sudah jauh melampaui tengah hari ini untuk berangkat. Tetapi ternyata berita tentang keberangkatan aku itu bukan sekedar sebuah sendau gurau. Mereka melihat pasukan pengawal telah siap di muka gerbang taman. Mereka melihat tandu pun telah tersedia. Sedang beberapa orang telah siap pula di samping kuda masing-masing. Merekalah yang nanti akan merambas jalan yang akan dilalui oleh iring-iringan itu. Dalam pada itu Witantra telah menghadap aku Tunggul Ametung di pesanggrahan. Ternyata aku dan permaisuri pun telah siap pula untuk berangkat. Ampun tuanku, berkata Witantra ketika ia sudah berdiri di muka pintu bilik. Semua persiapan sudah selesai. Baik, sahut aku. Kita akan segera berangkat. Kemudian kepada permaisurinya ia berkata. Semua persiapan sudah siap. Kita dapat berangkat sekarang. Bukankah begitu? Hamba tuanku, jawab permaisuri Ken Dedes. Namun ketika ternyata semua persiapan benar-benar telah dilakukan, dan saat yang dikehendakinya itu telah sampai, kembali ke Tumapel, maka perasaannya tiba-tiba saja menjadi bimbang. Terasa sesuatu bergetar di dalam dadanya, seolah-olah taman di padang karautan ini tersimpan sesuatu yang berharga baginya. Tetapi betapa hatinya menjadi sangat berat untuk meninggalkannya. Tetapi Ken Dedes tidak berani memikirkannya, apakah sebenarnya yang membebani keberangkatan yang dikehendakinya itu sendiri. Semuanya telah tersedia, berkata aku itu kemudian. Oh, Ken Dedes tergagap. Hamba tuanku. Hamba pun telah siap pula. Namun perasaan yang seolah-olah menahannya untuk tidak beranjak dari tempatnya menjadi semakin berat. Dan permaisuri itu menjadi semakin takut melihat kenyataan itu di dalam dirinya. Ketika terpandang olehnya Mahisa Agni, maka ia mencoba menyangkutkan perasaannya itu kepadanya. Katanya di dalam hati. Kakang Mahisa Agni agaknya telah membuat aku ragu-ragu. Aku tidak sampai bati untuk meninggalkannya di taman ini. Tetapi aku tidak akan dapat membawanya. Ia harus tetap berada di sini, di antara orang-orang Panawijen yang sedang mempersiapkan tempat baru bagi lingkungannya. Tetapi Ken Dedes sendiri tidak yakin bahwa sebenarnya Mahisa Agnilah yang telah memberati perasaannya. Bahkan betapa ia berusaha menindasnya, namun merentul pula penyesalan di dalam hatinya, bahwa ia telah tergesa-gesa mengajak aku Tunggul Ametung itu kembali ke Tumapel. Tetapi dalam pada itu, tiba-tiba hatinya tersentak. Kesadarannya tiba-tiba melonjak di dalam dirinya, bahwa ia adalah seorang permaisuri. Bahwa ia adalah seorang istri.
Suaminya yang berdiri di hadapannya, Aku Tunggul Ametung, adalah seorang suami yang baik, yang mencoba memenuhi keinginannya, meskipun barangkali tidak seperti yang diinginkannya sendiri. Karena itu, maka Ken Dedes itu pun mengatupkan giginya rapat-rapat. Dideranya perasaannya sendiri, untuk selalu sadar akan kedudukannya. Sebagai seorang istri yang baik dan sebagai seorang permaisuri. Sehingga dengan demikian, maka terdengar ia berkata dalam nada yang berat, "Marilah tuanku, kita berangkat. Semakin cepat aku meninggalkan tempat ini, menjadi semakin baik." Kemudian kepada Mahisa Agni ia berkata, "Sudahlah Kakang. Aku akan kembali ke Tumapel. Aku telah mengambil keputusan untuk memohon kepada tuanku Aku Tunggul Ametung untuk mempercepat keberangkatan ini demi ketentraman hatiku." "Ya Tuan Putri," sahut Mahisa Agni. "Semoga semuanya segera menjadi baik." "Mudah-mudahan," berkata Ken Dedes. "Sekali-sekali Kakang harus berkunjung kepadaku. Ke Istana Tumapel." Kata-kata itu terdengar aneh di telinga Mahisa Agni. Namun ia menjawab, "Tentu. Tentu." Ternyata bukan saja Mahisa Agni yang merasa aneh atas kata-kata Ken Dedes, tetapi juga Aku Tunggul Ametung mengerutkan keningnya. Tetapi ia tidak berprasangka apapun selain anggapannya bahwa permaisuri benar-benar sedang terganggu ketenangan jiwanya. Karena itu maka Aku itu sama sekali tidak berkata sesuatu. Dibiarkannya saja permaisurinya melepaskan perasaannya itu kepada Mahisa Agni. Dan sejenak kemudian Ken Dedes itu berkata kepada Aku, "Ampun tuanku. Hamba telah siap. Marilah kita segera berangkat." Aku mengangguk-anggukan kepalanya, katanya, "Baiklah. Kita akan berangkat sekarang." Lalu katanya kepada Witantra, "Persiapkan semuanya. Kita akan berangkat." "Hamba tuanku. Semuanya telah tersedia." Aku mengangguk-anggukan kepalanya. Kemudian dibimbingnya istrinya berjalan keluar dari dalam pesanggerahan. Di belakang berjalan dengan kepala tunduk emban tua pemomongnya. Dan di belakang emban tua itu berjalan Mahisa Agni dan Witantra. Mereka sama sekali tidak berbicara apapun. Angan-angan mereka sedang dipenuhi oleh berbagai macam pertanyaan yang tidak terjawab. Beberapa orang prajurit kemudian mengangkat barang-barang dan beberapa ikat pakaian permaisuri dan Aku Tunggul Ametung. Barang-barang itu harus dibawa bersama mereka, di dalam sebuah pedati tersendiri. Ketika permaisuri sudah hampir menginjakkan kakinya pada pintu gerbang taman itu, hatinya menjadi berdebar-debar. Sebentar lagi ia akan meninggalkan padang ini. Meninggalkan taman yang segar, meninggalkan sendang dengan rakit-rakitnya. Semuanya itu akan sangat berkesan di hatinya. Kesan yang tidak akan mudah dihapuskannya. Bahkan kesan yang telah membuatnya kadang-kadang menjadi seakan-akan kehilangan akal. Dan semuanya itu akan segera ditinggalkannya. Permaisuri itu menarik nafas dalam-dalam. Apalagi ketika ia melihat orang-orang Panawijen dan para prajurit Tumapel yang berada di padang karautan, telah berkumpul berdesak-desakan di luar gerbang, maka hatinya menjadi semakin berdebar-debar. Penyesalannya atas keputusannya yang tergesa-gesa itu pun menjadi semakin dalam tergores di dinding hatinya. Tetapi ia tidak akan dapat mencabut kata-katanya. Ia tidak akan dapat menelannya kembali. Ia sendirilah yang telah memohon kepada Aku untuk meninggalkan padang karautan, meskipun hari telah melampaui setengahnya. Tiba-tiba langkah Aku dan permaisuri itu tertegun. Betapa terkejut hati mereka, terlebih-lebih adalah Ken Dedes. Begitu mereka sampai di regol taman, maka tiba-tiba saja seseorang yang agaknya berdiri melekat pada dinding regol taman itu, telah meloncat ke tengah pintu gerbang dan langsung berlutut di hadapan mereka. Dan orang itu adalah Ken Arok. "Ampun tuanku," desisnya hampir-hampir tidak dapat didengar. "Hamba tidak dapat mengerti kenapa tuanku berdua menjadi terlampau tergesa-gesa meninggalkan taman ini. Hamba tidak mengerti apakah sebenarnya yang telah memaksa tuanku berdua untuk mengambil keputusan itu, karena tuanku berdua sama sekali tidak mengatakan alasan itu kepada hamba. Karena itu tuanku, maka hamba telah mencoba mencari jawab dari pertanyaan itu pada diri hamba sendiri." Ken Arok berhenti sejenak, nafasnya menjadi terengah-engah. Tetapi ia masih tetap berlutut di hadapan Aku dan permaisuri sambil menundukkan kepalanya. Ken Arok sama sekali tidak berani menengadahkan wajahnya, memandang sepasang mata permaisuri Ken Dedes, yang betapa redupnya,
namun masih tetap memercikkan sinar yang dapat merontokkan jantungnya. Dalam pada itu, terasa dada permaisuri itu berguncang. Ia tidak dapat meraba apakah yang telah diketemukan oleh Ken Arok itu di dalam dirinya, di dalam hatinya sendiri. Tetapi saat itu, Ken Dedes merasa dirinya seperti berdiri di atas bara api yang sedang menyala, memanasi dirinya, dan bahkan hampir tidak tertahankan. Keringatnya mengalir seperti diperas dari dalam tubuhnya. Pilik. Semua persiapan sudah selesai. Kakinya menjadi gemetar ketika ia mendengar Ken Arok itu meneruskan kata-katanya. Tuanku, hamba adalah orang yang bertanggung jawab di padang karautan ini. Hamba adalah orang yang menerima perintah tuanku untuk menyelenggarakan apapun di padang ini, untuk menyambut kehadiran tuanku. Kini hamba melihat kekecewaan di hati tuanku, terutama Tuan Puteri. Hamba merasa bahwa hamba tidak mampu melakukan pekerjaan hamba, membuat tuanku berdua tidak berkenan di hati selama tuanku berada di padang karautan ini. Apapun yang telah membuat tuanku ingin segera meninggalkan taman ini, namun itu berarti bahwa hamba tidak mampu melakukan tugas hamba sebaik-baiknya. Sejenak aku berdiri mematung di tempatnya. Ia sudah pernah menjawab pernyataan perasaan Ken Arok itu. Tetapi agaknya Ken Arok masih belum puas. Agaknya Ken Arok masih mencoba untuk menanyakannya langsung kepada permaisurinya. Perasaan aku yang meledak-ledak itu pun tiba-tiba meledak pula. Tanpa disangka-sangka aku Tunggul Ametung tertawa sambil menepuk bahu Ken Arok. Ken Arok, kau perasa seperti seorang perempuan. Aku sudah menjawab bahwa hal ini sama sekali bukan salahmu. Tidak ada hubungan apapun dengan kau. Betapa baiknya kau menyelenggarakan penerimaan atas kami di sini. Tetapi itu pasti tidak akan dapat mencegah perasaan permaisuriku untuk segera kembali ke Tumapel. Nah, sudahlah. Jangan merengek seperti anak cengeng. Kau adalah pemimpin prajurit Tumapel di padang karautan. Tengadahkan kepalamu. Ucapkanlah selamat jalan kepada kami. Ampun tuanku, sahut Ken Arok. Hamba akan berbuat demikian apabila tuanku berangkat ke peperangan. Tetapi kali ini tidak. Suara tertawa aku menjadi semakin keras. Menggelegar. Semakin keras dan semakin keras. Suara itu kemudian seolah-olah berubah menjadi suara guntur yang meledak-ledak di langit. Dan suara itu serasa meruntuhkan tulang-tulang iga Ken Arok. Bukan saja tulang iganya tetapi juga seluruh isi dada. Oh, Ken Arok berdesah. Sama sekali tidak. Suara tertawa itu sudah terlampau sering didengarnya. Tetapi agaknya perasaannya sendirilah yang menangkap suara itu pada sentuhan yang tepat, sehingga suara itu terdengar 1000 kali lebih keras dari suara yang sebenarnya. Ken Arok mencoba untuk mempergunakan kesadarannya sepenuhnya, supaya ia dapat menilai keadaan dengan sewajarnya. Ia mencoba untuk mengatakan kepada dirinya sendiri, bahwa aku berbuat demikian seperti yang biasa dilakukannya. Sama sekali tidak mentertawakannya karena ia telah menyembunyikan perasaannya yang sebenarnya terhadap permaisuri itu. Ternyata bukan saja Ken Arok yang menjadi gelisah oleh suara tertawa itu. Keringat permaisuri Ken Dedes pun menjadi semakin deras mengalir. Suara tertawa aku Tunggul Ametung serasa menusuk-nusuk jantungnya. Seolah-olah aku itu sedang melepaskan sakit hatinya, karena melihat noda-noda hitam di dalam hati permaisurinya. Karena aku melihat bintik-bintik yang mengotori kesetiaan Ken Dedes sebagai seorang istri. Tetapi hati mereka agak tenang ketika mereka mendengar aku berkata, "Sudahlah. Jangan risaukan kepergian kami. Kami mempercepat kepulangan kami karena sebab-sebab yang wajar. Sebab-sebab yang terdapat di dalam diri kami. Kami kali ini masih belum dapat menyesuaikan diri kami dengan suasana padang yang sepi ngelangut. Apalagi dibumbui oleh cerita-cerita tentang hantu karautan. Mungkin Mahisa Agni terlampau sering mengganggu adiknya dengan cerita-cerita itu. Aku berhenti sebentar, lalu. Tetapi kau pun jangan merajuk dan cengeng Agni. Jangan menyesali dirimu sendiri. Jangan merasa dirimu terlampau bersalah, lalu kau mencoba untuk membunuh dirimu di bendungan." Sekali lagi suara tertawa aku meledak. Sejenak kemudian suara itu mereda. Katanya agak bersungguh-sungguh. "Nah, selamat tinggal." Ken Arok masih berjongkok di hadapan aku dan permaisurinya. Ia tidak pernah diganggu oleh kegelisahan seperti saat ini. Ia tidak pernah dicengkam oleh perasaan ngeri seperti kali ini.
Pada saat-saat ia berada di padang ini, ia selalu menghadapi beribu macam persoalan yang mengerikan. Tetapi tidak seperti kali ini. Ia telah disiksa oleh perasaan bersalah, karena percikan perasaannya atas permaisuri akunya, permaisuri seseorang yang telah mengangkatnya dari dunianya yang hitam. Tetapi ia tidak dapat melepaskan pengakuan dan kemudian merunduk sambil memohon maaf. Tidak, ia tidak dapat melakukannya, sehingga dengan demikian perasaan bersalah itu akan tetap menyiksanya. Kebo ijo yang berdiri tidak terlampau jauh dari tempat itu mengerutkan keningnya itu hampir bertemu. Di dalam hatinya ia mengumpat tidak habis-habisnya. Seperti aku ia menganggap bahwa Ken Arok ternyata adalah seorang yang terlampau cengeng. Desisnya di dalam dadanya. Kenapa anak itu tiba-tiba berubah menjadi anak cengeng dan perajuk? Sungguh memalukan. Sikap itu sama sekali bukan sikap seorang prajurit. Kebo ijo menarik nafas ketika ia melihat Ken Arok kemudian berdiri, melangkah surut, kemudian membungkuk dalam-dalam. Nah, berkata aku. Tinggallah kalian di sini. Aku akan segera berangkat. Perjalanan ini merupakan perjalanan yang menyenangkan. Malam nanti bulan masih cukup terang. Ken Arok sama sekali tidak berani mengangkat wajahnya. Kepalanya yang tertunduk itu bergerak. Sahutnya, hamba tuanku. Kami dan semua orang di sini mengucapkan selamat jalan kepada tuanku berdua. Aku mengangguk-anggukan kepalanya. Kemudian dibimbingnya Ken Dedes ke tandu yang tersedia. Ketika tersentuh tangan permaisuri itu, aku mengerutkan keningnya. Tangan itu terlampau dingin, bahkan terasa agak basah oleh keringat, dan gemetar. Sejenak aku memandangi permaisurinya yang menjadi semakin pucat. Tetapi aku sama sekali tidak berprasangka. Sekali ia mencoba mencari sebabnya pada perasaan takut yang berlebih-lebihan dari permaisurinya itu kepada hantu karautan atau sebangsanya, dan dirasanya dapat mengganggunya langsung mengorek ulu hati. Marilah, berkata aku itu. Sebentar lagi kita akan meninggalkan padang itu. Permaisuri ingin menjawab, tetapi mulutnya serasa terbungkam. Perlahan-lahan ia melangkah dibimbing oleh suaminya dan diikuti oleh pemomongnya yang menjadi gelisah dan cemas. Sejenak kemudian, ketika Ken Dedes dan pemomongnya telah berada di dalam tandu, dan dijunjung oleh beberapa orang, maka aku pun naik ke atas punggung kudanya pula. Baik-baiklah kalian di sini, pesan aku. Kami akan berangkat. Hampir bersamaan Ken Arok dan Mahisa Agni menjawab. Hamba tuanku. Peliharalah taman itu baik-baik. Jangan hanya pada saat-saat yang khusus. Jangan hanya pandai membuat, tetapi kalian harus pandai memelihara dan mengembangkan. Pada suatu saat kami akan datang lagi. Kami mengharap bahwa taman ini akan menjadi lebih indah. Ken Arok mengangguk dalam-dalam. Hamba tuanku. Hamba akan melakukannya. Bagus, berkata aku, kemudian, sekarang, kami akan berangkat. Kepada Witantra ia berkata. Marilah kita berangkat. Witantra mengangguk dalam-dalam, hamba tuanku, semuanya sudah siap. Witantra pun kemudian memberikan isyarat kepada ujung barisan untuk segera bergerak. Dan sekejap kemudian selangkah demi selangkah iring-iringan itu mulai maju. Mahisa Agni masih berdiri di samping tandu Ken Dedes. Perlahan-lahan ia mengikuti langkah pada iringan itu. Kau harus selalu datang kepadaku Kakang, sekali lagi mendengar permintaan itu. Dan sekali lagi keheranan telah menyentuh hatinya. Namun ia menjawab. Ya, tentu Tuan Putri. Tentu. Terima kasih Kakang, suara permaisuri itu terlampau dalam. Dan tiba-tiba tanpa disangka-sangka oleh Mahisa Agni Ken Dedes bertanya lirih sekali sehingga tidak ada seorang lain pun yang mendengar kecuali emban pemomongnya, dan bahkan orang-orang yang menjunjung tandunya pun tidak memperhatikannya. Kakang, apakah prajurit-prajurit itu masih diperlukan di padang karautan itu? Mahisa Agni tidak segera menjawab. Ia tidak mengerti arah pertanyaan Ken Dedes itu. Bahkan tanpa disengajanya Mahisa Agni berpaling ke arah aku Tunggul Ametung yang berkuda agak di belakang tandu Ken Dedes. Dan di belakang aku adalah Witantra. Hamba tidak tahu maksud permaisuri, jawab Mahisa Agni kemudian. Semuanya itu tergantung kepada aku. Barangkali Tuan Putri dapat bertanya kepada tuanku aku Tunggul Ametung. Oh, tidak. Tidak, cepat-cepat Ken Dedes menyahut, bukan maksudku. Bukan maksudku untuk bertanya demikian.
Dan aku pun tidak akan menanyakannya kepada tuanku Aku Tunggul Ametung. Lupakan saja pertanyaan itu Kakang. Mahisa Agni menjadi semakin tidak mengerti. Tetapi ia tidak mendesak lagi. Ia tidak ingin menambah permaisuri itu menjadi semakin bingung. Karena itu, maka sejenak kemudian justru Mahisa Agni itu berkata, "Nah, selamat jalan Tuan Puteri. Aku akan tinggal di sini bersama-sama orang-orang Panawijen." "Selamat tinggal Kakang," desiskan Dedes. Suaranya menjadi serak, dan seolah-olah tersangkut di kerongkongan. "Selamat jalan Bibi," berkata Mahisa Agni pula kepada pemomong Ken Dedes. Mata emban itu menjadi berkilat-kilat oleh titik air yang mengambang. Tetapi ia tersenyum penuh kebanggaan. Ia telah melihat Mahisa Agni berada di dalam lingkungannya. Lingkungan sejak kanak-kanak. "Selamat tinggal Nger," jawab emban itu, "berhati-hatilah dan baik-baik membawa dirimu." "Terima kasih Bibi," jawab Mahisa Agni sambil membungkukkan kepalanya. Mahisa Agni itu pun kemudian menghentikan langkahnya. Ketika aku lewat di depannya ia mengangguk dalam-dalam sambil berkata, "Selamat jalan tuanku." Aku tertawa. Jawabnya, "Terima kasih." Mudah-mudahan hantu karautan itu tidak mengikuti Ken Dedes sampai ke Tumapel. Mahisa Agni pun mencoba untuk tersenyum, meskipun senyumnya terlampau hambar. Juga kepada Witantra ia mencoba tersenyum dan berkata, "Selamat jalan Witantra. Pada saatnya aku pasti akan pergi ke Tumapel. Sekali-kali aku ingin juga melihat tempat-tempat ramai. Tidak selalu dilingkungi oleh bunyi cengkerik dan belalang di padang yang sepi ini." Witantra tertawa kecil jawabnya lambat hampir berbisik. "Kau dapat pergi ke Tumapel setiap pekan. Setiap saat yang kau kehendaki kau dapat meloncat di atas punggung kuda dan berpacu sebentar. Kau dapat bermalam semalam atau 2 malam sekehendak hatimu. Tetapi aku tidak." "Kenapa kau tidak?" "Aku terikat oleh kewajibanku di istana. Aku adalah seorang hamba yang tidak dapat berbuat sekehendak hatiku sendiri." "Ah," desah Mahisa Agni, "aku pun harus menyesuaikan diriku dengan tempat perhambaanku. Tanah, sungai, hujan dan musim." Keduanya tertawa. Tetapi keduanya tidak berbicara lagi. Mahisa Agni pun segera melangkah mundur, keluar dari iringan yang berjalan semakin cepat. Witantra kemudian berpaling, mencari Ken Arok dan Kebo Ijo. Ternyata Ken Arok masih berdiri di sisi Regol, sedang Kebo Ijo tegak tidak jauh daripadanya. Pemimpin pasukan pengawal itu melambaikan tangannya sambil tersenyum kepada keduanya. Dengan kaku Ken Arok mencoba membalas lambaian tangan itu dan hati yang kosong ia mencoba tersenyum pula. Sedang Kebo Ijo mengangkat tangannya tinggi-tinggi, bahkan kedua tangannya. Iring-iringan itu pun semakin lama menjadi semakin cepat berjalan. Tirai tandu permaisuri sudah ditutupnya. Tetapi ternyata Ken Dedes itu masih melihat dari celah-celah tiriannya yang tipis. Seakan-akan mencari sesuatu di dalam kerumunan para prajurit Tumapel yang masih harus tinggal di padang karautan. Namun iring-iringan itu berjalan terus. Semakin lama semakin jauh masuk ke dalam padang, meninggalkan taman dan pesanggrahan yang sengaja dibuat untuk permaisuri Ken Dedes. Semakin jauh iring-iringan itu berjalan, terasa hati Ken Arok menjadi semakin kosong. Serasa sesuatu telah hilang daripadanya hanyut di dalam arus pasukan itu telah membawa sesuatu, miliknya yang paling berharga. Tiba-tiba Ken Arok mengatupkan giginya rapat-rapat. Terbayang kembali di wajahnya, pada saat aku itu membawa sepasukan prajurit ke Panawijen. Dengan paksa aku telah mengambil Ken Dedes itu dari lingkungannya, meskipun atas permintaan kuda sempana yang dengan licik telah berhasil menghasut aku. Sesuatu berdesir di dalam dada anak muda itu. Iring-iringan yang menjadi semakin jauh itu seolah-olah merupakan peristiwa ulangan dari saat-saat Ken Dedes hilang dari padepokannya. Pada saat aku membawanya. Tetapi kepala Ken Arok itu pun kemudian tertunduk dalam-dalam. Seolah-olah ia dihadapkan sebuah cermin di muka hidungnya. Ia sendiri ada di dalam pasukan itu, pada saat aku mengambil Ken Dedes dari orang tuanya. Bahkan pada saat itu Witantralah yang dengan berani dan penuh tanggung jawab telah menentang perintah aku, meskipun hal itu dapat berakibat naik ke tiang gantungan di alun-alun. Namun Witantra telah menolak. Memalukan sekali, tiba-tiba Ken Arok itu menggeram di dalam dirinya. Penyesalan yang dalam telah melanda jantung dan hatinya.
Penyesalan atas tingkah lakunya saat itu. Penyesalan atas tindakan aku yang tergesa-gesa. Oh, alangkah bodohnya aku itu, Ken Arok mengumpat di dalam hatinya. Sebenarnya bukan sepantasnya kini ia memperisterinya. Ia telah mencuri gadis itu dari orang tuanya, apapun alasannya. Tetapi suara itu mengumandang terus di luar kehendaknya. Dan aku ikut serta bersamanya waktu itu. Tetapi aku sekedar seorang hamba, ia mencoba membantahnya sendiri di dalam hati pula. Ketika Ken Arok mengangkat wajahnya, dilihatnya debu yang tipis mengepul di kejauhan. Iring-iringan itu sudah menjadi kian jauh sehingga Ken Arok sudah tidak dapat melihat lagi seorang demi seorang. Apalagi beberapa jenis gerumbul-gerumbul kecil yang liar menghalangi pandangan matanya yang mengabur. "Heh, kenapa kau berdiri di situ saja?" terdengar suara di belakangnya. Ken Arok berpaling. Dilihatnya Kebo Ijo berdiri di belakangnya dengan wajah yang keheran-heranan. Ken Arok menarik nafas dalam-dalam. Ketika dilihatnya Mahisa Agni mendekatinya pula maka ia bergumam. "Aku tidak tahu, kesalahan apakah yang telah kami perbuat di sini." "Jangan hiraukan lagi," sahut Kebo Ijo, "sejak kecil Ken Dedes memang gadis cengeng dan perajuk." "Kebo Ijo," Ken Arok membentaknya. Hampir-hampir saja ia menampar mulut anak itu sekali lagi. "Kau jangan mengigau. Setiap saat kau dapat mengalami bencana karena mulutmu. 1000 kali aku mencoba menasihatimu." Kemudian kepada Mahisa Agni Ken Arok berkata, "Maaf Agni. Aku minta maaf untuk Kebo Ijo." Dan tiba-tiba saja Kebo Ijo memotong. "Kenapa kau minta maaf kepadanya?" Ken Arok menggeram. "Kau memang orang gila. Kau tidak dapat lagi mempergunakan otakmu untuk berpikir. Bukankah tuanku permaisuri itu adik Mahisa Agni?" Oh, Kebo Ijo mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi pandangan matanya serta tarikan bibirnya benar-benar telah menyakitkan hati. "Keluhuran yang didapatkan oleh tuanku permaisuri terpercik juga kepadamu Mahisa Agni." Tetapi Kebo Ijo menjadi kecewa. Mahisa Agni ternyata tidak menjadi marah karenanya. Bahkan dilihatnya anak muda itu tersenyum sambil bergumam. "Aku memang harus berterima kasih. Tetapi bukankah sudah sewajarnya bahwa aku seorang saudara tua dari seorang permaisuri mendapat kehormatan yang cukup? Apakah kau menjadi iri hati?" "Persetan," geram Kebo Ijo. "Itu adalah keuntungan yang tidak aku sangka-sangka bahwa aku akan menjadi kakak seorang permaisuri yang ikhlas atau tidak ikhlas, harus kau sembah." Kebo Ijo yang sudah menggerakkan bibirnya ingin memotong kata-kata itu, telah didahului oleh Mahisa Agni pula. "Nanti dulu, aku belum selesai. Kau akan mengumpat bukan? Nah, kenapa kau tidak pernah berkata berterus terang kepada aku Tunggul Ametung, bahwa kau segan menyembah Tuan Putri Ken Dedes, karena Ken Dedes sekedar gadis padesan? Kau pasti akan mendengar jawab aku, Ken Dedes cukup mempunyai kesempatan. Ia adalah adik seorang Mahisa Agni." "Gila. Gila," teriak Kebo Ijo. "Kau sudah menjadi gila karena percikan kehormatan yang tidak berarti itu." Kebo Ijo tidak menunggu Mahisa Agni menjawab. Sambil mengumpat-umpat ia pergi dengan tergesa-gesa meninggalkan Mahisa Agni yang tidak dapat menahan lagi tertawanya. Betapa hati Ken Arok sedang pepat oleh persoalan yang menyesak dadanya, namun ia masih juga sempat tersenyum sambil berkata, "Demikianlah sebaiknya bersikap terhadap Kebo Ijo. Beberapa kali aku marah kepadanya. Tetapi ia sama sekali tidak dapat merubah sikapnya. Tetapi dengan caramu, mungkin ia akan menjadi jera. Aku pun telah dipusingkan oleh tabiatnya yang meledak-ledak itu. Mudah-mudahan ia tidak mendapat bencana karena mulutnya." "Mudah-mudahan," desis Ken Arok sambil memandangi punggung Kebo Ijo yang semakin jauh. "Sekarang, apakah yang akan kita lakukan?" bertanya Mahisa Agni. Ken Arok mengerutkan keningnya. Dipandanginya di kejauhan debu yang semakin tipis dan hampir tidak dapat dilihatnya lagi. Iringannya pun telah hilang di balik semak-semak yang bertebaran di sana-sini. Terasa hatinya yang penuh dengan perasaan-perasaan aneh, menjadi semakin terasa. Dan tiba-tiba saja ia berkata, "Mahisa Agni, kita akan membongkar pesanggrahan itu." Mahisa Agni terperanjat. Dengan penuh keheranan ia bertanya, "Kenapa begitu tergesa-gesa? Pesanggrahan itu, meskipun darurat, adalah lebih baik dari gubuk-gubuk kita di dekat bendungan.
Apakah tidak sebaiknya, sebagian dari kita tempatkan di pesanggerahan ini? Kalau kau tidak berkeberatan Ken Arok, menjelang pemindahan orang-orang Panawijen dari padukuhannya yang kering itu, biarlah pesanggerahan darurat itu kita pergunakan. Terasa sesuatu berdesir di dada Ken Arok. Pesanggerahan itu selalu memperingatkannya kepada permaisuri Ken Dedes. Kepada kesempatan yang pertama-tama didapatnya, berbicara dengan permaisuri itu tidak sebagai seorang hamba. Tetapi pembicaraan malam itu adalah pembicaraan yang sangat menyenangkan. Pembicaraan yang bebas dan terbuka. Kadang-kadang hatinya menggelepar oleh suara tertawa permaisuri yang lembut dan dadanya serasa tergetar melihat senyumnya yang cerah. Tetapi apakah sikapku waktu itulah yang telah menyakitkan hatinya, berkata Ken Arok kepada diri sendiri, berulang-ulang kali. Kalau demikian, ia benar-benar seorang yang sadar dalam penguasaan diri. Meskipun ia tidak senang melihat sikap dan tingkah lakuku, tetapi ia masih saja tersenyum dan tertawa. Masih saja bertanya-tanya tentang berbagai macam persoalan, dan masih saja membiarkan aku duduk di hadapannya. Bagaimana Ken Arok? Pertanyaan itu telah mengejutkannya. Oh, Ken Arok tergagap sejenak. Lalu, baiklah kalau demikian. Aku mengharap orang-orang Panawijen dapat menempatinya untuk sementara. Tetapi, aku harus mempersiapkan pesanggerahan yang lebih baik. Bukan sekedar pesanggerahan darurat seperti itu. Tentu. Dan kami akan membantu sejauh-jauh dapat kami lakukan seperti kalian telah membantu kami menyiapkan bendungan itu. Ken Arok mengangguk-anggukan kepalanya. Desisnya. Baiklah. Baiklah. Saat itu akan segera datang. Mahisa Agni heran mendengar jawaban itu. Dipandanginya wajah Ken Arok yang tegang. Dan sejenak kemudian ia bertanya. Apakah yang akan segera datang? Ken Arok terkejut mendengar pertanyaan itu. Tergagap ia menjawab. Oh, tidak. Tidak ada apa-apa. Jawaban itu justru membuat Mahisa Agni menjadi semakin bingung. Tetapi ia tidak ingin bertanya lagi. Disimpannya saja pertanyaan-pertanyaan itu di dalam dadanya. Bahkan timbullah keheranannya atas dirinya sendiri. Katanya di dalam hati. Apakah aku pun sudah dihinggapi oleh kebingungan tanpa sebab? Semua membuat hariku berdebar-debar. Aku sama sekali tidak mengerti, kenapa aku tidak segera dapat menangkap maksud orang lain akhir-akhir ini. Aku banyak tidak dapat mengerti apa yang dikatakan oleh Ken Dedes. Dan ternyata aku juga banyak menjadi tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Ken Arok. Mahisa Agni berdesah, lalu ia berkata pula di dalam hatinya. Mudah-mudahan aku tidak menjadi gila karenanya. Mahisa Agni kemudian tidak bertanya lagi. Tetapi kini ia mengajak Ken Arok kembali ke pesanggerahan itu. Katanya, marilah kita kembali ke pesanggerahan. Ken Arok menggelengkan kepalanya. Tidak. Aku akan kembali ke gubukku di dekat bendungan itu. Kenapa kau tidak mempergunakan pesanggerahan yang lebih baik itu saja? Ken Arok mengerutkan keningnya. Namun demikian ia menjawab. Aku lebih senang berada di antara kalian. Biarlah pesanggerahan itu ditunggui oleh beberapa orang prajurit yang harus membersihkan dan menjaga segala macam isinya. Ken Arok menarik nafas. Ia dihadapkan lagi pada persoalan yang tidak dimengertinya. Tetapi ia tidak mau mempersulit dirinya sendiri. Karena itu, maka jawabnya. Baiklah. Kalau begitu aku pun akan pergi ke perkemahan itu pula. Ken Arok mengangguk-anggukan kepalanya. Kemudian mereka berdua melangkahkan kaki mereka, melintasi padang karotan menuju ke gubuk masing-masing. Sejenak kemudian mereka telah menyusuri tanggul susukan induk, yang mengalirkan air yang bersih bening. Di sepanjang langkah mereka berdua hampir tidak mengucapkan sepatah kata pun. Mereka saling berdiam diri dengan angan-angan masing-masing. Ken Arok berjalan sambil menundukkan kepalanya yang dipenuhi oleh angan-angan yang melambung, namun setiap saat ia pun terbanting di atas kenyataan yang dihadapinya kini. Ia tidak lebih dari seorang hamba. Tidak lebih. Sementara itu, perjalanan aku menjadi kian jauh ke tengah padang karotan. Matahari semakin lama menjadi semakin rendah di arah barat. Sinarnya menjadi kekuning-kuningan memencar di atas padang yang luas. Aku yang berkuda di sisi tandu permaisurinya, kadang-kadang mencoba menembus tirai tipis yang mentakbiri ruangan di dalam tandu itu, untuk mencoba melihat wajah istrinya.
Tetapi yang tampak olehnya hanyalah bayangan hitam yang bergerak-gerak di dalam tandu, seirama dengan langkah para pengangkatnya. Karena itulah maka aku Tunggul Ametung tidak melihat betapa wajah permaisurinya menjadi suram. Ternyata permaisuri itu sedang menyesali ketergesa-gesaannya, penyesalan itu setiap kali selalu melonjak di dalam dadanya. Meskipun setiap kali ia selalu berusaha menekannya. Ketika pesanggerahan dan taman di tengah-tengah padang itu sudah tidak dapat dilihatnya lagi, permaisuri itu menekankan telapak tangannya di dadanya. Ia merasa seakan-akan sesuatu telah tertinggal di padang yang luas itu. Dan yang tertinggal itu, agaknya terlampau berharga baginya. Tiba-tiba saja permaisuri itu berdesah. Ketika ia memandang keluar, dilihatnya bayangan suaminya berkuda di sisinya. Dan tiba-tiba saja pertanyaan seperti yang ditanyakan kepada Mahisa Agni telah mengganggunya pula. Apakah gunanya pasukan Tumapel itu di padang karautan? Bukankah pekerjaan mereka di sana sudah selesai? Bendungan sudah siap, air sudah naik tidak saja ke susukan induk, tetapi sudah naik ke parit-parit dan sawah-sawah. Sedang taman yang dijanjikan oleh aku Tunggul Ametung itu pun telah siap pula. Sehingga bukankah dengan demikian para prajurit di padang karautan itu sudah tidak berguna lagi? Pertanyaan itu ternyata telah memepatkan dadanya. Betapapun ia berusaha, namun serasa dadanya selalu didesak-desak oleh pertanyaan-pertanyaan itu, sehingga terasa akan retak. Akhirnya Ken Dedes tidak dapat menahan diri lagi. Hampir-hampir di luar sadarnya, tangannya bergerak membuka tirai tandunya. Aku melihat tirai yang tipis itu terbuka. Segera ia mendekatinya sambil bertanya. Apakah ada sesuatu yang perlu kau katakan Ken Dedes? Sejenak Ken Dedes menjadi ragu-ragu. Tetapi di dalam hatinya ia berkata. Bukankah aku hanya sekedar bertanya tentang prajurit di padang karautan? Ken Dedes terkejut ketika aku sudah berada dekat di sampingnya sambil mendesaknya. Apakah kau akan mengatakan sesuatu? Hamba tuanku, jawab permaisurinya terbata-bata, tetapi, ampun tuanku, hamba akan sekedar bertanya saja. Katakanlah. Apakah tugas para prajurit di padang karautan itu sudah selesai tuanku? Aku Tunggul Ametung mengerutkan keningnya. Sejenak kemudian dijawabnya. Ya, aku kira pekerjaan mereka telah selesai hampir seluruhnya. Lalu apa pulakah yang masih mengikat mereka untuk tetap berada di sana? Pertanyaan itu menimbulkan keheranan di hati aku. Tetapi ia menjawab, memang mereka sudah tidak mempunyai pekerjaan yang khusus. Tetapi mereka masih harus menunggui taman itu, dan apabila memungkinkan, mereka akan membuat sebuah pesanggerahan. Bukan sekedar pesanggerahan darurat. Permaisuri Ken Dedes mengangguk-anggukan kepalanya. Keinginannya untuk mengutarakan perasaannya semakin mendesaknya, sehingga seolah-olah ia tidak lagi mampu untuk menahannya. Meskipun dengan penuh keraguan-raguan, Ken Dedes itu berkata, Tuanku, pesanggerahan bukanlah sesuatu yang penting sekali, sehingga seandainya pesanggerahan itu tidak dapat diwujudkan, bukankah itu sama sekali tidak mengganggu? Aku menjadi semakin heran mendengar kata-kata permaisurinya. Tetapi ia masih menyimpan keheranan itu di dalam dadanya. Bahkan ia menjawab, ya, memang pesanggerahan bukanlah sesuatu yang harus segera disiapkan seperti bendungan itu misalnya. Nah, kalau demikian, apakah gunanya para prajurit itu tetap berada di padang karautan? Aku mengerutkan dahinya. Dipandanginya wajah permaisurinya dengan seksama. Tetapi ia tidak menemukan kesan yang dapat membuatnya mengambil kesimpulan. Ia hanya melihat wajah itu redup dan pucat. Ken Dedes, jawab aku kemudian. Prajurit-prajurit itu memang sudah tidak mempunyai tugas-tugas pokoknya di padang karautan. Tetapi mereka menghadapi tugas-tugas yang lain, yang meskipun tidak sepenting tugas yang pertama. Seperti sudah aku katakan, mereka dapat membangun pesanggerahan, kalau itu belum mungkin, mereka harus membersihkan dan mengembangkan taman yang sudah siap itu, supaya menjadi lebih baik, dan lebih-lebih lagi, musim hujan yang sudah mulai ini, segera akan menjadi semakin basah. Pada saatnya banjir pasti akan datang lagi. Dalam keadaan darurat itu, mungkin masih diperlukan tenaga para prajurit. Oh, desah Ken Dedes. Kepentingan-kepentingan yang masih mengambang di dalam angan-angan. Seandainya demikian, bukankah pekerjaan itu dapat diserahkan kepada orang-orang Panawijen? Para prajurit Tumapel telah membantu mereka membuat bendungan. Tidak saja dengan tenaga tetapi juga dengan segala macam keperluan dan peralatan. Pedati, bajak dan penarik-penariknya.
berpasang-pasang lembu dan kerbau. Nah, apakah kini mereka keberatan, seandainya mereka kita serahi untuk mengurus taman itu dan memelihara bendungan mereka sendiri? Aku menjadi pening mendengar pertanyaan-pertanyaan permaisurinya. Tetapi aku sama sekali tidak berprasangka apapun. Ia menganggap bahwa permaisurinya masih agak terganggu oleh kecemasan dan ketakutan. Dugaan itu semakin jelas ketika permaisuri itu kemudian berkata, "Tuanku, prajurit-prajurit Tumapel adalah lambang kebesaran dan kekuatan tuanku. Apabila mereka terlampau lama berada di padang karautan tanpa tugas tertentu, mereka akan dapat dihinggapi oleh perasaan-perasaan yang lain yang dapat mempengaruhi sikapnya sebagai seorang prajurit. Lebih-lebih lagi tuanku, seandainya terjadi sesuatu, maka Tumapel tidak dapat berbuat dengan kekuatan sepenuhnya, karena sebagian dari prajurit-prajuritnya berada di padang karautan tanpa arti. Mereka seolah-olah orang-orang buangan yang tidak dikehendaki berada di pusat pemerintahan." Aku menarik nafas dalam-dalam. Hampir saja ia berteriak memaki. Tetapi karena yang dihadapinya adalah permaisurinya yang sedang kebingungan, maka ditahankannya hatinya untuk tidak meledak-ledak tanpa kendali. Bersambung ke bab 109. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.